Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat, taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bidang ilmu agama. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang meraih kasih Allah dengan ihsan. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi tugas untuk memakmurkan bumi dengan baik dan sesuai aturan Allah. Di bumi inilah manusia berkembang dan beramal agar amal itu sesuai dengan yang ditentukan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberi kepada manusia alat yang bisa digunakan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Manusia diharapkan mampu menjadikan bumi ini arena untuk berbuat kebaikan antara sesama makhluk dan jauh dari keburukan dan kerusakan. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tata cara berbuat kebaikan, yang diantaranya adalah tercantum dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu bapak ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Itu terjemahan dari surat Al-Luqman ayat ke-13 dan 14. Menurut penjelasan lain, dalam surat Luqman ayat yang ke-13 ini menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sumber nikmat dan sumber karunia dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat sesuatu pun. Namanya patung ya, tidak bisa apa-apa, walaupun dijungkir balikkan, walaupun dipenggal kepalanya, gak ada efek ya, gak ada efek sampingnya. Namanya juga patung. Nah, pada zaman jahiliyah dulu ya disembah, dijadikan dewa-dewa. Dikatakan bahwa perbuatan itu adalah kezaliman yang besar, karena yang disamakan itu ialah Allah pencipta dan penguasa semesta alam, yang seharusnya cuma makhluk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak adalah sambungan hidup dari orang tuanya. Cita-cita yang tidak mungkin dapat dicapai orang tua selama hidup di dunia, anak diharapkan yang akan mencapai cita-cita orang tua.
Demikian pula kepercayaan yang dianut orang tuanya di samping budi pekerti yang luhur sangat diharapkan agar anak-anaknya menganut dan memiliki semuanya itu di kemudian hari. Seakan-akan dalam ayat ini diterangkan bahwa Luqman telah melakukan tugas yang sangat penting kepada anaknya, yaitu telah menyampaikan agama yang benar dan budi pekerti yang luhur. Cara Luqman menyampaikan pesan itu wajib dicontoh oleh setiap orang tua yang mengaku dirinya seorang muslim. Kemudian dalam ayat yang ke-14 disebutkan sebab-sebab diperintahkan berbuat baik kepada ibu, yaitu yang pertama, ibu itu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung, ibu itu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, mulai pada bulan-bulan pertama. Kemudian kandungan itu semakin lama semakin berat dan ibu semakin lemah sampai ia melahirkan. Kemudian baru pulih kekuatannya setelah habis masa nifasnya. Yang kedua, ibu menyusukan anaknya sampai masa 2 tahun. Amat banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami ibu dalam masa menyusukan anak itu. Hanyalah Allah yang mengetahui segala penderitaan itu. Kadang si anak minta susu kehausan ketika ibunya sedang tidur lelap di malam hari. Mendengar anaknya nangis langsung bangun. Nah, ini susah ya, berat. Dalam ayat ini hanya disebutkan apa sebabnya seorang anak harus mentaati dan berbuat baik kepada ibunya. Tidak disebutkan apa sebabnya seorang anak harus menaati dan berbuat baik kepada bapaknya. Di samping yang disebutkan ada lagi beberapa hal yang mengharuskan anak menghormati dan berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang pertama yaitu ibu dan bapak telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Cinta dan kasih sayang itu terwujud dalam berbagai bentuk. Di antaranya ialah usaha-usaha memberi nafkah, mendidik dan menjaga, serta memenuhi keinginan-keinginan anaknya. Usaha-usaha yang tidak mengikat itu dilakukan tanpa mengharapkan balasan sesuatu pun dari anak-anaknya, kecuali agar anak-anaknya di kemudian hari berguna bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Yang kedua, berbuat baik kepada bapaknya. Anak adalah buah hati dan pengarang jantung dari ibu bapaknya, seperti yang disebutkan dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Fatimah adalah buah hatiku," kata Rasul. Kemudian yang ketiga, anak-anak sejak dari dalam kandungan ibu sampai dia lahir ke dunia dan sampai pula dewasa, makan, minum, dan pakaian serta segala keperluan yang lain ditanggung ibu bapaknya. Dengan perkataan lain, dapat diungkapkan bahwa nikmat yang paling besar yang diterima oleh seorang manusia adalah nikmat dari Allah. Kemudian nikmat yang diterima dari ibu bapaknya. Itulah sebabnya sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada orang tua ibu bapaknya, sesudah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga pernah disebutkan, wa id akhadna mitsaqam bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya,
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Kemudian penjelasan dari isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah tadi ada lafaz yang berbunyi wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah, yang artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah, yakni hendaklah kalian mengesahkan Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Menurut tafsiran yang lain, berbuat kebaikan kepada orang tua ialah dengan mengasihi, memelihara, dan menjaganya dengan sempurna serta menuruti kemauannya selama tidak menyalahi perintahnya Allah. Adapun hikmah berbakti kepada ibu dan bapak adalah karunia ibu bapak itu telah berkorban untuk kepentingan anaknya dikala masih kecil dengan sepenuh perhatian dan belas kasihan. Mereka orang tua mendidiknya dan mengurus segala kepentingan anaknya itu dikala masih lemah, belum dapat mengambil sesuatu manfaat, dan belum dapat pula menolak sesuatu bahaya. Selain diri itu, orang tua memberikan kasih sayang yang tidak ada tandingannya. Apakah tidak wajib bagi si anak memberikan balasan kepada ibu bapaknya sebagai imbalan atas budi baiknya? Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Saya ulang, hal jazaul ihsani illal ihsan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60. Kecintaan kedua orang tua itu disebabkan oleh pertama, rasa kasih sayang yang dianugerahkan Allah kepada kedua orang tuanya untuk menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala demi terpeliharanya jenis manusia. Yang kedua, rasa bangga terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, harapan di masa depan bahwa anaknya dapat menolong baik dengan harta maupun dengan tenaga dalam kehidupan. Kemudian Allah menyebutkan pula hak-hak orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu hak orang miskin. Berbuat kepada orang miskin, berbuat kepada anak yatim ialah mendidiknya dengan baik dan memelihara segala hak-haknya. Al-Quran dan Sunnah sangat menganjurkan agar memperhatikan anak yatim, walaupun ia kaya. Karunia yang dipandang ialah keyatiman itu sendiri. Allah mewasiatkan anak-anak yatim kepada masyarakat agar menganggap mereka itu sebagai anaknya sendiri, untuk memberikan anaknya pendidikan umum. Jika mereka terlantar, mereka dapat menimbulkan kerusakan pada anak-anak lainnya, maka akibatnya lebih besar pada bangsa dan negara. Berbuat ihsan kepada orang miskin adalah memberikan bantuan kepada mereka, terutama sewaktu mereka ditimpa kesulitan dan kemalangan. Nabi bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laila sha'imin nahar, yang artinya orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah
atau orang yang sholat malam dan puasa di siang harinya. Hadis rawahi Bukhari. Saling memberi manfaat ini insya Allah kita lanjutkan di video yang akan datang. Materinya yaitu saling memberi manfaat, pengertian nasihat, saling menasehati, berbuat baik, ihsan dalam kehidupan, ihsan kepada manusia, ihsan kepada Allah, insya Allah di video yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang sehingga kita terus menyimak dan mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala untuk agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.